Mendengar tempat wisata Curug, warga kota Bandung dan sekitarnya sudah pasti tidak asing dengan salah satu destinasi wisata Curug Cinulang atau Curug Sindulang di Cicalengka, Sindangwangi, Sindulang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Wisata Curug Cinulang yang berlokasi di perbatasan antara wilayah Kabupaten Sumedang dan Bandung Timur ini masih menjadi tempat yang dipopulerkan bagi wisatawan. Selain rute yang mudah didatangi, lokasi Curug Cinulang dengan kota Bandung hanya berjarak 1,5 km melalui tol Cileunyi. Harga tiket pun terjangkau, cuma 5.000 per orang. Namun di balik keindahan Curug Cinulang atau Sindulang, tahukah Anda asal-usul nama tersebut? Diceritakan bahwa desa Sindulang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Tepatnya sejak zaman prasejarah, di mana kepercayaan animisme dan dinamisme mulai berkembang. Leluhur penduduk desa Sindulang bertani dan berkebun untuk mempertahankan hidupnya. Namun mereka tidak menetap dan sering berpindah-pindah, di mana mereka menanam buah atau sayuran di suatu tempat selama beberapa waktu. Setelah tanahnya tidak bagus dan menghasilkan buah atau sayur yang jelek, mereka berpindah ke tempat lain yang kondisi tanahnya masih bagus. Begitu dan begitu terus pola hidupnya dari waktu ke waktu. Pada suatu waktu, leluhur desa Sindulang yang hidup secara berkelompok sampai ke sebuah tempat yang masih berupa hutan belantara. Namun, meski daerah tersebut masih berupa hutan belantara, kondisi tanahnya sangat bagus dan cocok untuk bercocok tanam, serta membuat tempat tinggal. Mereka kerasan tinggal di tempat tersebut dan bertahun-tahun menetap. Hanya ada beberapa anggota kelompok yang pindah meninggalkan tempat tersebut. Sampai akhirnya, yang tinggal hanya beberapa keluarga saja, tapi semua berjanji bahwa mereka akan ikut pindah apabila hasil bertani sudah bisa dinikmati. Pada waktu itu, ketua dari kelompok warga tersebut bernama Nyi Mas Jambe Larang. Ia mempunyai suami bernama Mbah Sarah Satria Nunggal. Waktu itu, Mbah Sarah Satria Nunggal jarang sekali ada di tempat tinggalnya. Ia sering bepergian dan jarang sekali pulang ke rumah. Sekalinya pulang pun ia sering menjelma ke dalam bentuk binatang tertentu, karena ia memang sakti mandraguna dan bisa berubah berbagai wujud. Mbah Sarah Satria Nunggal bersama Nyi Mas Jambe Larang ini sebenarnya mempunyai seorang anak. Namun sampai sekian lama si anak belum mengetahui rupa ayahnya, karena semenjak lahir Nyi Mas Jambe Larang memang selalu merahasiakan rupa ayahnya. Sebisa mungkin anaknya tidak boleh melihat rupa ayahnya. Ketika anak tersebut sudah menginjak dewasa, dia melihat tumang atau yang biasa disebut anjing, tampak seperti menerkam memeluk ibunya. Sang anak kaget dan tak tanpa pikir panjang, ia langsung menghunus pedang dan menebasnya ke arah tumang. Tumang pun mati seketika. Anehnya jasad tumang langsung menghilang entah kemana. Sang anak penasaran dan terus bertanya pada Nyi Jambe Larang kenapa hal tersebut bisa terjadi. Namun Nyi Jambe Larang tetap tak mau bercerita, karena di sisi lain ia sangat sedih atas kejadian tersebut, karena tumang adalah Mbah Sarah Satria Nunggal, suaminya yang selalu menjelma dalam bentuk binatang. Ketika bulan purnama tiba, Nyi Jambe Larang menyendiri di halaman rumah. Tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh dari langit dan jatuh tepat di pangkuannya. Nyi Jambe Larang merasa kaget dan takut. Namun karena rasa penasarannya barang tersebut, ia ambil lalu ia lihat dengan seksama. Setelah ia membukanya perlahan dan memperhatikannya dengan seksama, ternyata barang yang jatuh dari langit tersebut adalah sebuah cindek atau sapu tangan. Nyi Jambe termenung sembari mengumam menyebut-nyebut cindek. Lalu ia menatap bulan yang saat itu sedang terang benderang purnama, sambil menyebut-nyebut bulan atau bulan. Kalau disatukan ucapannya tersebut menjadi cinde bulan. Akhirnya Nyi Jambe Larang memutuskan tempatnya menetap tersebut dinamakan Cinde Wulan, di mana cinde berarti sapu tangan dan wulan berarti bulan. Cinde Wulan sendiri artinya kurang lebih sapu tangan yang bercahaya seperti bulan purnama. Setelah Nyi Mas Jambe Larang memberi nama tempat tersebut, ia teringat akan janjinya yang akan mengikuti rombongan warga terdahulu yang sudah pindah. Ia kemudian bergegas untuk
pergi mengikuti rombongan itu. Hanya saja ia ternyata kehilangan jejak. Namun demikian ia tidak putus asa, di mana setelah sekian lama mencari jalan, akhirnya ia bertemu dengan rombongan yang ia cari. Hanya saja rombongan tersebut ternyata akan kembali pulang ke tempat semula, yaitu ke Cinde Bulan. Sampainya di tempat semula yang sudah diberi nama Cinde Bulan oleh Nyi Mas Jambe Larang, ternyata di tempat tersebut waktu itu sudah banyak sekali rumah atau tempat tinggal. Kebetulan saat itu warga setempat sedang mencari pemimpin untuk kelompok warga di tempat tersebut. Mereka sedang memilih seorang lurah. Lurah yang terpilih bisa disebut sebagai pengganti Nyi Jambe Larang, karena Nyi Jambe Larang dulunya adalah seorang pemimpin kelompok. Oleh lurah yang baru terpilih, nama Cinde Bulan diganti menjadi Cindulang. Sebenarnya perubahan nama tersebut tidak berubah arti dari Cinde Bulan, karena Cinde Bulan dan Cindulang mempunyai arti yang sama, yaitu sapu tangan yang bercahaya. Nama Cindulang untuk daerah tersebut bertahan sampai beberapa waktu. Baru setelah datang penjajah dari Belanda dan Jepang, namanya berubah menjadi Sindulang. Oh ya, Curug Cindulang atau Curug Sindulang sejatinya dari zaman dahulu hingga saat ini masih menyimpan kisah mitos yang melekat dan masih dipercayai hingga detik ini. Salah satunya terkait tentang misteri bahwa setiap pasangan kekasih yang sedang menjalin percintaannya atau menjalani menuju proses pernikahan mendatangi Curug Cindulang, maka jalinan kasih mereka akan putus di tengah jalan atau berakhir sebelum sempat naik ke jenjang pernikahan dalam kurun waktu tidak lama. Namun selain itu, wisata Curug Cindulang ini memiliki keunikan dan misteri lainnya yang justru kebalikan dari misteri di atas. Hal diyakini masyarakat pribumi apabila pengunjung baik laki-laki atau perempuan lajang yang datang ke tempat Curug Cindulang secara perseorangan, maka pengunjung tersebut jika berkenalan dengan lawan jenis akan mudah menemukan sekaligus mendapatkan pasangan kasih, bahkan hingga menjenjang ke pelaminan. Demikianlah asal-usul nama Cindulang atau Sindulang. Untuk teman-teman yang belum subscribe, bisa di-subscribe sekarang juga dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Sekian dan terima kasih. Dadah.